Jadi tidak ada wisuda sarjana. Nggak pernah ada. Oh, karena itu cuma evaluasi akademik. Iya. Cuma bukan terminasi. Wow. Bukan terminasi, bukan program. Jadi oke, kamu sudah memenuhi sarjana muda, dikasih jasa terus lanjut. Dan itu sarjana itu semester 7, 8, 9. Kapan itu mereka yang melanjutkan ke program sarjana? Kapan itu ijazah sarjana mudanya diberikan? Secepatnya dia dapatkan pada daftar di tata usaha. Oh gitu. Ya. Jadi yang sudah memenuhi program sarjana muda langsung mendapatkan ijazah sarjana muda tanpa wisuda. Nggak pernah ada wisuda sarjana muda. Nah, baru setelah itu lanjut ke mengambil mata kuliah sarjana. Dan IP kelulusannya dihitung dari semester 7, 8, 9. Oh, setelah kita sekarang berjumpa dengan seorang narasumber ya yang lama ya Prof ya, sudah 2 bulan lebih Prof ya. Ya. Kita komunikasi tetapi jadwal kita wirawiri jadi baru ketemu sekarang. Nah, narsum yang kita janjikan kemarin adalah seorang dosen teknik fisika. Teknik fisika. Kalau dulu teknik nuklir UGM dan masih aktif Bapak, wah ini panjang ini, Insinyur KPH Adipati Bagas Puji Laksono Widyo Kanigara Hamengku Nagara MSc Licensee of Engineering dan PhD. Itu panjang kan? Coba pernah nggak ketemu sepanjang itu? Oke Prof, saya panggilnya Prof Bagas saja ya. Bagas saja. Pak Bagas Ya. Oke Pak Bagas. Pak Bagas, ini banyak yang bertanya ini Pak Bagas. Pak Bagas itu identitasnya lah Pak Bagas sedikit. Ya. Tadi saya sebelum datang ke sini saya membawa identitas nih. Waduh. Karena saya nggak mau dibilang penyusup yang mengganggu perjuangannya Mas Rismon, atau ada yang bilang wah itu lagi cari muka pada sang penguasa sebagai penjilat atau pegundal kekuasaan. Nggak ada itu. Saya bawa identitas nih supaya tidak ada dusta di antara kita. Ini identitas saya, kartu dosen Bagas Puji Laksono. Saya jadi dosen di UGM itu sudah 35 tahun. Sejak tahun 89 ya. 36. Sudah lama sekali. Motivasi saya menjumpai Mas Rismon di acara ini adalah ketika banyak hal yang disampaikan atau dipahami keliru, yang itu secara tidak langsung terkait dengan UGM, sehingga UGM terbawa-bawa dalam pusaran politik yang unnecessary. Oleh karena itu saya terpanggil, saya mau menghubungi Mas Rismon. Dan saya dapat nomornya dari Mas Peter Suryadi. Oh, Bang Peter ya. PDI Perjuangan Jakarta. Ya. Saya dapat nomor beliau, saya kontak. Kemudian 2 bulan yang lalu atau 3 bulan yang lalu ya. Saya ingin bikin komunikasi dalam konteks menjelaskan tentang sistem dan evaluasi akademik di UGM era 80-an. Sebenarnya itu tidak hanya berlaku di UGM ya, berlaku di semua perguruan tinggi di Indonesia. Hanya saja konteksnya ini saya bicara yang saya lihat sendiri yaitu di UGM. Itu pun sampai tahun 80-an karena UGM mengalami perubahan yang banyak Mas. Jadi di era awal-awal 70-an itu kita belum pakai sistem SAS. Masih naik tingkat, masih naik tingkat ya, seperti SMA. Ya, naik tingkat. Jadi dan setiap tingkat itu ada namanya yang saya sendiri tidak tahu, sehingga saya menjelaskannya era 80-an ya sampai tahun 80 mundur dikit lah saya tahu, tapi kalau yang 70 sana saya nggak tahu. Jadi UGM mengalami perubahan transformasi sistem pendidikan dari berkiblat ke daratan Eropa berubah berkiblat ke Amerika. Ketika masih berkiblat ke daratan Eropa hanya ada 2 terminasi, yaitu sarjana dan doktor. Itu tahun 70-an ke bawah. Sehingga kalau saya tidak salah pernah membaca di ijazahnya itu ada tulisannya berhak menempuh program doktor di ijazah sarjana itu. Kalau saya tidak salah membaca ijazah bapak-bapak yang dulu angkatan 70-an. Kemudian ketika kita bertransformasi berkiblat pada Amerika, ada program S1, S2, S3. Awal 80, 81 lah, itu sudah ada istilah S1. Tapi S1 gemuk. Maksudnya? Tidak sama dengan S1 yang sekarang. Karena beban akademiknya banyak, 157 dan semesternya 9. Kalau yang sekarang kan lebih 8 semester. Kita semakin konsisten mendekati sistem yang kita kiblat, yaitu sistem Amerika. Tahun 83 ke belakang, 83, 82, 81 itu ada sistem jenjang evaluasi sarjana muda di dalam sistem evaluasi akademik ya. Dalam sistem akademik mereka angkatan 83 ke belakang ada evaluasi sarjana muda. Jadi evaluasinya 2 tahun pertama sarjana muda dan sarjana. Jadi 3 kali evaluasi. Iya, 3 kali evaluasi sarjana. Sampai tahun berapa itu, Prof? Tahun secara resmi berlaku sampai angkatan 83. Sampai angkatan 83. Ya, tetapi evaluasi sarjana muda terakhir itu tahun 86. Ya, 3 tahun berikutnya. Ya, 86. Tapi secara resmi sesuai dengan sistem akademik yang mereka diberlakukan ke mereka itu angkatan 83. Jadi
tahun angkatan 83 itu masih ada evaluasi sarjana muda. Sedang angkatan saya, angkatan 84, saya mahasiswa teknik nuklir, angkatan 1984, itu kurikulum dan sistem evaluasi sarjananya sudah berubah. Tidak ada lagi jenjang sarjana muda, tidak ada lagi. Sekalipun di tahun 86 itu taruhlah ada yang memenuhi SKS 110, tetap tidak diberi ijazah sarjana muda. Karena memang tidak ada dalam sistem akademik mereka. Nah, yang tahun 86 itu yang mahasiswa angkatan 83, 82, 81 tidak lolos, mereka dipersilakan lanjut, tidak di DO, dipersilakan lanjut, hanya diberlakukan aturan seperti angkatan 84, yaitu IP kelulusan adalah IPK, sedang masa studi maksimum adalah 2 kali masa studi, 9 semester berarti 4,5 tahun kali 2, 9 tahun, 18 semester ya 9 tahun. Jadi sebenarnya pada tahun awal 80-an sampai 83 itu Prof, semua mahasiswa masuk program sarjana. Oh iya, jadi tidak ada masuk Teman-teman semua, kembali lagi bersama saya di channel ini. Salam NKRI harga mati. Nah, teman-teman semua, dimana kita melihat tadi sebuah cuplikan video yang sangat begitu menarik, di mana Bang Rismond dengan Prof UGM marah besar sebut Ibu Ova Emilia makan suap. Nah, teman-teman, dimana kita melihat tadi, mari kita bahas tentang mengenai video berikut, dan begitu juga komentar-komentar teman-teman atau masyarakat netizen di bawah ini. Nah, mari kita bahas bersama. Nah, teman-teman, di sini dikatakan salut buat Rismond dalam melakukan investigasi menelusuri jejak ijazah palsu. Nah, ayo dong para akademis speak kebenaran, jangan tutup kebohongan, mendingan habisi saja. Jadi merebet kemana-mana gara-gara si Jokowi yang seraka rakus akan jabatan. Hai Jokowi, jangan main-main, Anda meremehkan rakyat waras dan cerdas. Nah, UGM terbawa ke kasus ijazah karena Rektor Ova tidak jujur atas kepalsuan ijazah Jokowi tersebut. Nah, teman-teman, di sini dikatakan salah satu saksi mulai bermunculan, Mulyono siap-siap diadili dan dinepalkan. Nah, satu persatu akademis UGM mulai berani bicara terbuka untuk kebenaran dan kejujuran. Semangat terus demi kebaikan NKRI. Nah, Rektor UGM Ova sangat harus dipenjarakan karena merusak citra Fakultas Universitas Pramuka. Nah, teman-teman, di sini dikatakan salah satu komentar netizen atau masyarakat kita di sini dikatakan pejuang kebenaran diberkati Tuhan Yang Maha Esa. Mari saling mohon doa agar polemik ini cepat selesai. Anak bangsa mendukung abdi negara. Hidup Pak Prabowo Subianto. Nah, demi cuan Rektor UGM yang projo, silakan tunggu karma kalian masing-masing. Siapa Jokowi sebenarnya, rakyat dan semua siapa pembohong sebenarnya. Kalau masih nyet, Bapak akan menghukum kalian semua. Nah, buat Ova Emilia dan para termul, yang penting dapat sembako, dapat uang jajan masa bodoh. Dengan kebenaran semakin keras, para termul mengkongkong semakin besar bayarnya. Nah, kalau mau menangkap Roy Suryo CS gampang. Hai termul, tidak perlu ke Mabes Polri, tunjukkan ijazah asli. Kalau betul-betul asli langsung tangkap Roy Suryo CS, tapi kalau palsu tangkap tuh Jokowi dan ternak-ternaknya. Nah, teman-teman semua, di sini dikatakan dalam sebuah berita klarifikasi UGM soal tuduhan dan skripsi palsu Joko Widodo. Nah, teman-teman, di sini dikatakan baru-baru ini media sosial kembali dihebohkan dengan munculnya seorang mantan dosen dari Universitas Mataram, Rismond Hasiholan. Nah, yang mengasingkan keaslian ijazah dan skripsi dari Presiden ke-7 RI Joko Widodo sebagai lulusan Universitas UGM. Alasannya lembar pengesahan dan sampul skripsi menggunakan font name
Roman yang menurutnya sebelum ada di era tahun 1980-an. Nah, hingga 1990-an diklaim sepihak dari Richmond ini membuat polemik dan perdebatan di kalangan warganet. Nah, banyak yang menyaksikan informasi yang disampaikan oleh narasi yang ia sampaikan yang berbau tangan analisis forensik digital. Nah, teman-teman semua, di sini dikatakan dalam sebuah komentar teman-teman, mantap, sempurna pembuktian dengan cross referensi dengan beberapa prof dan universitas di luar negeri dengan studi kelayakan. Nah, dan dekat Fakultas Kehutanan UGM, Sigit Sunarta menyesalkan adanya informasi yang menyesatkan yang disampaikan Risma, apalagi mantan dosen IAM ini merupakan alumnus dari Prodi Teknik Elektronik Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada. Nah, teman-teman semua, di sini dikatakan kita sangat menyesalkan informasi yang disampaikan oleh dosen yang seharusnya bisa mencerahkan dan mendidik masyarakat dengan informasi yang bermanfaat. Nah, teman-teman, dimana kita melihat sebuah berita ini adanya begitu banyak informasi-informasi yang patut kita tahu dan kita saksikan bahwa perlahan ijazah Jokowi ini makin menjadi sorotan publik atau bahan pembicaraan masyarakat semua, di mana dia telah menjabat selama 2 periode, telah membohongi masyarakat atau para negara Indonesia tercinta ini. Nah, teman-teman semua, di sini dikatakan dalam sebuah berita, pihak Universitas Gadjah Mada UGM menegaskan Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo atau lulusan dari Fakultas Kehutanan pada tahun 1985 ataupun terkait ijazah ada pada Jokowi. Wakil Rektor UGM Prof. Wening Udasmoro menyampaikan itu usai menerima 3 orang perwakilan tim pembela ulama dan aktivis TPUA yang meminta klarifikasi soal keaslian ijazah Jokowi. Ketiganya yakin Roy Suryo, Rismond Hasibuan, dan Tifauzia. Sementara Rais merupakan salah satu tokoh dalam masa TPUA yang ikut aksi bersama massa. Nah, teman-teman, di sini dikatakan dalam sebuah komentar teman-teman atau para masyarakat di bawah ini terbukti bahwa ijazah Jokowi ini palsu. Nah, teman-teman, dalam sebuah video-video yang kita saksikan atau komentar atau berita yang kita bacakan tersebut, ya bisa kita ambil kesimpulan di mana kita melihat mana baiknya, mana bohongnya tentang kepalsuan ijazah Jokowi ini. Nah, teman-teman, semoga kedepannya bisa makin terbongkar, di mana kepalsuan tersebut bisa terbongkar satu persatu dan para antek-antek tersebut bisa juga dinepalkan. Nah, teman-teman semua, jangan lupa tetap saksikan channel berikut ini. Salam NKRI, harga mati.